Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurasin Ubaidillah dari Kaprodi KPI semester 7 ingin mempresentasikan yaitu tentang komunikasi politik. Nah, ini sebagai UTS pada tahun ajaran ini. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian komunikasi politik. Menurut saya ini komunikasi politik adalah cabang ilmu komunikasi yang menarik ya, karena di perkembangan media-media pada zaman ini dan isu-isu di masyarakat. Pengertian komunikasi politik itu secara sederhana dapat dimaknai sebagai proses komunikasi yang memuat pesan politik. Komunikasi politik melibatkan aktor-aktor politik seperti komunikator maupun komunikan, pesan-pesan politik, media politik, serta berkaitan dengan tujuan politik, yaitu power atau kekuasaan. Berbagai literatur bahkan mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Nah, yang dimaksud adalah antara atasan dan bawahan, antara bos dan karyawan, dan lain sebagainya. Siapa saja bisa melakukan komunikasi politik dari ranah paling kecil, misalnya keluarga, dari kepala keluarga ke anggota keluarga, dari lingkungan RT, dari kepala RT, ketua RT sampai rakyatnya, kelurahan, kecamatan, sampai pada negara, dari presiden kepada menteri dan rakyatnya. Bahkan jika kita juga mengenal ada komunikasi politik internasional, yaitu komunikasi politik yang melibatkan satu negara dengan negara lain. Untuk slide 3, 4, dan 5 ini saling nyambung ya, makanya nanti saya akan mengilustrasikan setelah membahas tentang komunikator politik. Komunikator politik secara sederhana dapat dijelaskan sebagai komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor politik, atau komunikasi yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Kajian tentang komunikator politik sebetulnya sangat menarik untuk didiskusikan. Mengapa? Jawabnya, karena komunikator politik memiliki kedudukan sebagai sumber informasi. Sumber informasi di sini adalah orang yang berbicara, orang yang menyampaikan informasi, yang menyampaikan gagasan dan lain sebagainya. Kita masuk ke slide 4. Di sini ada ilustrasi. Nah, orang yang tengah berbicara tersebut dalam persepsi komunikasi politik disebut sebagai komunikator politik, sementara yang lainnya disebut sebagai audiens atau khalayak. Nah, bisa kita lihat di sini contoh gambarnya, ada seseorang sedang berbicara di depan podium atau di atas mimbar dan banyak rakyat yang sedang mendengarkan. Nah, ini salah satu ilustrasinya. Yang ngomong ini, yang berbicara ini disebut sebagai komunikator, dan yang di bawah ini rakyat yang sedang mendengar disebut sebagai audiens. Nah, pengertian komunikasi politik ini bisa saya contohkan seperti ini. Jika saya dipilih menjadi ketua DPR, saya akan membuat kartu Indonesia Sehat. Maka secara keseluruhan di Indonesia, jika mempunyai kartu Indonesia Sehat, maka akan berobat secara gratis. Di situ ada salah satu tujuan politik untuk mendapatkan kekuasaan. Maka jika nanti rakyat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh komunikator ini, jadi rakyat harus memilih si calon anggota DPR ini. Kemudian lanjut ke klasifikasi komunikator politik. Danimo pada tahun 1989 mengklasifikasikan komunikator utama dalam politik sebagai berikut. Pertama, politikus, kedua profesional, dan ketiga aktivis. Pertama, politikus. Politikus adalah orang yang bercita-cita untuk dan
dan atau memegang jabatan pemerintah. Tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karir. Dan tidak mengindahkan apa jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Contohnya adalah ke misalkan saya adalah anggota PNS. Itu baru anggota ya. Nah, saya mempunyai ambisi untuk menjadi paling tinggi, artinya untuk menjadi ketua PNS cabang Jawa Barat. Nah, itu saya nggak akan mengindahkan atau peduli atas perkataan orang lain. Pokoknya ambisi saya itu adalah untuk berdiri di paling puncak. Nah, itu salah satu contoh dari politikus. Kedua, profesional. Profesional adalah orang-orang yang mencari nafkahnya dengan berkomunikasi karena keahliannya berkomunikasi. Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama, yaitu munculnya media massa dan perkembangan serta merta media khusus seperti majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dan sebagainya, yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Nah, ini bisa saya contohkan yaitu seperti podcastnya Deddy Kobuzer. Ini bisa disebut profesional. Karena apa? Karena di situ Deddy Kobuzer itu menciptakan publik baru. Masyarakat itu menjadi konsumennya dia dan masyarakat menerima informasi dan hiburan apa yang disediakan oleh si Deddy Kobuzer ini. Kemudian lanjut ke nomor 3, masih klasifikasi dari Nimo. Yang ketiga yaitu aktivis. Aktivis adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Pertama, terdapat juru bicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Pada umumnya orang ini tidak memegang ataupun mencita-citakan jabatan pada pemerintah. Dalam hal ini, komunikator tersebut tidak seperti politikus yang membuat politik menjadi lapangan kerjanya. Juru bicara ini biasanya juga bukan profesional dalam komunikasi, namun ia cukup terlibat baik dalam politik dan semi profesional dalam komunikasi politik. Berbicara untuk kepentingan yang terorganisasi merupakan peran yang serupa dengan peran politikus partisan, yakni mewakili tuntutan keanggotaan suatu organisasi. Nah, di sini aktivis ini yang bisa saya contohkan yaitu seperti yang terkenal sekarang ya di zaman sekarang yaitu Bapak Rocky Gerung. Nah, ini salah satu juru bicara handal. Dan di sini yang setahu saya di era sekarang Presiden Jokowi, beliau itu tidak mau ditawari jabatan karena beliau kerjanya hanya mengkritik apa yang terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi ini. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan, nah makanya itulah kerjanya sebagai aktivis mengkritik apa yang kurang dari pemerintahan di era Presiden Jokowi ini. Kemudian media komunikasi politik. Nih, ini salah satu unsur penting ya karena berita itu paling cepat itu melalui media, baik media cetak maupun media online. Saluran komunikasi politik merupakan sarana-sarana yang dapat memudahkan bagaimana menyampaikan pesan, baik itu dalam bentuk lambang, gambar, jejak digital, kata, ataupun tindakan, dan bisa juga merupakan gabungan dari hal-hal tersebut. Selain yang disebutkan di atas, manusia merupakan sarana bagi saluran komunikasi yang paling utama. Nah, gampangnya, saluran komunikasi politik atau disebut juga dengan media komunikasi politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator politik dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dan sebagainya. Nah, di sini di slide selanjutnya bisa kita lihat ini salah satu ilustrasi. Nah, ilustrasi bagaimana komunikator politik atau pesan yang disampaikan oleh komunikator itu melalui media. Di sini ada internet, televisi, radio, magazin, dan newspaper. Nah, di zaman sekarang ini, apalagi era modern, yang paling cepat adalah media televisi dan internet. Karena di kalangan semua umur itu, media internet dan televisi itu bisa diakses dan mengaksesnya mudah. Hanya butuh listrik atau kuota internet, semuanya bisa mengetahui berita-berita yang terjadi pada hari itu.
Nah, kita sebagai orang-orang harus bijak memilih memilih berita karena bisa aja termakan berita hoax atau terprovokatif. Karena kita sebagai mahasiswa atau orang yang berpendidikan harus memilih harus memilih berita yang akurat ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.